atau 45, 47. Ya, kita mulai ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan semester ini ya. Mata kuliah farmasi industri ya. Jadi saya sudah sempat kontak-kontakan dengan Nur Ayu ya, Nur Ayu Azizah tadi. Ya, harusnya tadi jam 8. Hanya tadi saya udah ini jam 8 cuma ternyata ya itu kemarin sebelum mulai perkuliahan itu katanya nanti semuanya akan disinkronisasi oleh Eldiru dan ternyata belum siap terkait dengan data dan kehadiran. Akhirnya tadi saya ya membuat daftar hadir online via Google Form, nanti akan saya bagikan karena sampai sekarang juga Eldiru belum siap ya, daripada nanti malah cari susah, semakin kesini semakin nanti tambah sibuk, susah cari waktunya, ya udah hari ini saja. Baik, satu semester ini kalian akan bertemu dengan saya di mata kuliah farmasi industri. Ya, ini identitas mata kuliahnya. Ya, nama mata kuliahnya farmasi industri. Ya, di S1 farmasi dan di semester 7. Berarti angkatan 2017. Ya, jadi ada saya sempat lihat nama Reza Arisandi karena namanya seperti nama adik kelas saya di S1 dulu di ITB. Ya. Angkatan 2016. Ini kode mata kuliahnya SKS-nya 2 tanpa praktikum. Tim pengajarnya nanti ada Anda akan ketemu dengan saya dan juga dengan Bu Betty ya. Sebelum ke sini saya mungkin akan inikan dulu bahwa semuanya sudah saya upload di Eldiru ya. Anda bisa lihat di Eldiru di sini. Nanti bisa diakses. Rancangan pembelajaran sudah saya upload di sini dan ini saya rekam dan mungkin nanti akan saya upload di akun YouTube saya. Ini perkuliahan perdana nanti kita akan bicara ini kita sekarang di sini. Ini akan saya share sekarang ya. Chat. Oh, sambil kuliah kita ini kan apa? Kalian bisa ngisi daftar hadirnya. Ya, balik ke sini. Jadi ya, ini mata kuliah ini ya pasti kalian sudah di ini ya, pikiran dan ya langsung akan mengarah kepada ya apa sih arahnya ke industri farmasi industri. Jadi gambaran mata kuliah ini akan berisi nanti pertemuan pertama saya akan share tentang pendahuluan production to industri farmasi industri, dan nanti saya sampaikan beberapa apa sih bedanya industri farmasi dan non farmasi, terus bagaimana posisi atau peran dari industri farmasi dalam ketahanan nasional. Nanti juga akan sambil berjalan mungkin tidak semuanya ada di slide, tapi mungkin saya ambil by lisan cerita ya, terkait dengan kebijakan strategi nasional skala nasional untuk industri farmasi, bagaimana peran sarjana farmasi, karirnya bagaimana, gambarannya. Nanti saya akan juga cerita tentang CPOB, apa itu CPOB? CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, ruang lingkupnya, CPOB sebagai standar dan guideline, metode evaluasi. Nanti di next pertemuan akan kita diskusi tentang sistem manajemen perusahaan farmasi dan bentuk-bentuk komitmen dalam menerapkan CGMP. CGMP itu current good manufacturing practice. Ya, selalu ada evaluasi, selalu ada improvement
ya terkait dengan good manufacturing practice, ya terkait dengan CPOP. Nanti akan kita terapkan juga di sana. Jadi kita akan berbicara tentang quality assurance, terkait dengan pemastian atau penjaminan mutu, ya, pengertiannya, perannya, manajemen dan fungsi QA dalam industri farmasi, alurnya bagaimana, sistem samplingnya, dan lain-lain. Juga kita akan berbicara tentang quality control, pengendalian mutu, ya, pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan selama proses atau in process control, IPC, pemeriksaan obat jadi, stabilitas. Kita akan berbicara tentang produksi, ya, lebih detail tentang dari CPOP itu, jadi bangunannya bagaimana, produksinya bagaimana, fasilitas bagaimana, semuanya. Jadi itu diharapannya mata kuliah ini bisa membekali Anda, ya, seandainya nanti Anda selepas kuliah, ya, S1 apoteker, dan Anda berminat atau interest bekerja di industri farmasi. Jadi Anda udah punya bayangan sebelumnya. Dan harapannya output dari Anda ini harusnya lebih bagus daripada kakak-kakak kelas Anda sebelumnya, yang mana pada kurikulum sebelumnya itu tidak dikenalkan mata kuliah ini, karena pada kurikulum sebelumnya memang kita benar-benar lebih banyak muatannya ke clinical farmasi gitu. Jadi bisa dibilang kakak kelas Anda, alumni farmasi Unsur yang bekerja di industri itu bisa dibilang memang karena fightingnya mereka, struggle-nya mereka, ya, sehingga dan tidak banyak, maksudnya mohon maaf, tidak sedikit alumni farmasi Unsur yang bekerja di industri farmasi, ya, banyak yang bekerja di farmasi. Ya. Ini kalau offline, ya, kalau online saya nggak bisa ngecek, ya, yang jelas paling ini keadaan minimal 75%. Ya, ini kalau offline, ya, ini saya juga bisa ngecek, ya. Ini masih harus aktif sama perkuliahan, dan ini masuk penilaian. Jadi nanti kita akan lihat rancangan pembelajarannya. Jadi kita akan menilai faktor keaktifan, ya. Ini kalau offline, kalau online ya kita dari kesepakatan 15 menit paling lambat masuk 15 menit sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini penanggung jawab kuliahnya Nur Azizah saja? Halo? Ayu sama Sekar, Pak. Oh, Ayu sama Sekar, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yuk, Sekar, yang lainnya. Wahyu, Ainun. Halo? Belum ada, ini Pak. Makanya tadi saya sempat nge-share komunikasi dengan Ayu, jadi ada beberapa pilihan kan terkait dengan pembelajaran daring ini, jarak jauh ini. Di antaranya direkam dulu, terus diupload di YouTube, jadi masih bisa ngecek. Tapi tadi saya sudah sampaikan ke Ayu pengalaman saya, ya, juga pakai metode seperti itu. Ternyata ya kalau dengan kalian mungkin metode seperti ini, tapi saya kemarin ngajar juga di swasta, ya, pakai metode seperti itu, dan nothing question, nggak ada pertanyaan. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa interaksi. Jadi sudah diberikan, ya, videonya diupload, ya, dan nggak ada pertanyaan sama sekali. Jadi makanya saya pikir, ya, dengan saya pikir lebih baik dengan cara begini. Jadi ini juga saya rekam, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan tolong langsung ditanyakan. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan dan tidak ada di kuliah ini, Anda bisa misalkan nanya di via akun-akun media sosial saya, ya. Ya, tidak saya cantumkan lagi, tapi harapan saya kalian sudah tahu kan, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube juga, ya. Baik, sebelum masuk ke sini, saya akan lebih highlight terkait tantangan pembelajaran. Ini tadi kan, ya. Jadi udah semuanya udah ada di Eldiru, ya. Ini jadi ini nanti pertemuan pertama,
ya akan di sini tentang pembelajaran, nanti overview terkait industri farmasi, nanti POB, ya. Jadi nanti saya sampai 6 pertemuan, ya. Terus pekan ke-7 saya akan berbicara dari introduction farmasi industri, CPOB, validasi, proses produksi, sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 nanti Bu Betty akan yang meneruskan mata kuliah ini. Bu Betty akan bercerita tentang melanjutkan fasilitas produksi, kemudian beliau akan bercerita tentang QC, ya, in process control, IPC, pemeriksaan ubah jadi, ya, terus juga QA, ya. Dan nanti di 2 pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 dan ke-15 di sini sesuai tanggal, nanti saya dan Bu Betty akan turun bersama, ya. Jadi di sini nanti pertemuan ini adalah diskusi, ya, presentasi dan diskusi terkait dengan tugas yang nanti akan saya sampaikan, ya. Jadi nanti ada presentasi dan diskusi, nanti saya dengan Bu Betty akan ini. Apa tugasnya? Ya, ini gambarannya. Jadi perkuliahan ada sebelum UTS sampai pertemuan ke-7, pekan ke-8 UTS, pekan ke-9 15 kuliah, pekan ke-16 UAS, penggabung tutorialnya saya, terus ada Bu Betty, ya. Jadi tugasnya mahasiswa terbagi menjadi 10 kelompok, dan saya pikir kalian udah cukup dewasa menurut saya. Berarti kalian sudah semester 7 kan, ya. Mungkin udah ada yang ngambil skripsi, dan saya itu harusnya udah bisa mengatur dirinya sendiri, ya. Nanti dibagi 10 kelompok, ya. Kalian bagi sendiri saja, ya. Ayo Aziza sama Skar, ya, bisa bagi sendiri, ya. Halo. Iya, Pak. Ya, ayo sama Skar, ya, bisa bagi sendiri, ya. Iya, Pak. Apa ini? Sekar, ayunya tidur. Ya, Pak, tapi sinyalnya sedikit error, Pak. Nah, ya saya serahkan ke Ayu sama Skar, ya, bagi kelompoknya, ya. Yalah, ya. Ya. Udah gede-gede kok, kan udah bisa mengatur sendiri, jadi biar nggak bingung kan, ya. Oke, ya. Halo. Iya, Pak. Ya, nanti kita ya sebenarnya saya juga bisa bagi kelompok saat ini bisa, cuma kan ini apa ya inilah buat ya biar kalian bisa mengatur, ya, teman-teman kalian sendiri kan, udah gede, ya. Oke, ayo sama Skar, ya. Jadi dibagi 10 kelompok, 10 kelompok nanti mekanismenya terserah kalian berdua, ya. Ayo sebagai Skar dan Skar dikasih kewenangan penuh mengelola kelompok ini, dan nanti ada 10 kelompok, ya. Nah, nanti ada 10 kelompok, ada 10 tema. Jadi yang pertama tentang tablet menggunakan metode granulasi basa, kedua tablet menggunakan metode gempa langsung, ketiga tablet effervescent, keempat kapsul, kelima sirup, keenam sirup kering, 7 salep, 8 tetes mata, 9 injeksi kering, dan 10 injeksi cair. Tugasnya apa? Jadi tugas dalam satu masa kelompok itu per satu tema ini tugasnya adalah membuat rancangan proses produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sediaannya. Jadi sebagai contoh, ya, ini, ya, bentar. Di masa kelompok merancang satu perusahaan, membuat rancangan proses batas dan informasi meliputi formula dan perhitungan untuk satu batch, ya. Formula dan perhitungan untuk satu. Jadi misalkan contoh ini, satu tablet metode granulasi basa. Misalkan kelompoknya Ayu misalkan dapat bagian ini. Jadi nanti kelompoknya Ayu membuat formula, dan dari formula itu dihitung produksinya satu batch, ya. Lanjut alur proses produksinya, ya, termasuk parameter proses kritisnya dari produksi itu. Berikutnya fasilitas produksi yang digunakan, alat dan ruangan, ya. Jadi
kalau granulasi basah itu alatnya apa, ya. Nanti pencetakan tabletnya bagaimana, spesifikasi sediaannya. Ini terkait dengan ya spesifikasi identitas dari sediaan ya tablet yang misalkan yang akan dari kelompok itu buat. Ya. Demikian pula yang lain, misalkan sirup kering, ya, ya bagaimana. Ini angka-angka ini adalah penilaiannya 10, 20. Jadi formula untuk perhitungan satu batch nilainya 10 maksimal, alur produksi maksimal 20, fasilitas produksi maksimal 20, 10, ya. IPC, IPC, in proses kontrol dan pengujian ketersediaan maksimal 20, desain kemasan 10, perhitungan stabilitas dan jumlah produk siap jual 10. Tugas ini diketik dengan Times New Roman font 12, spasi 1,5, marginnya 3322, berarti 3 ini kiri 3, atas 2, kanan 2, kiri 3, atas 3, kanan 2, bawah 2, kertasnya 4. Ya. Berarti nanti nggak usah dikumpulkan hard copy, bentuknya soft copy saja. Ya. Mahasiswa dapat berkonsultasi tugas dengan dosen pengampu setelah pemberian materi pada minggu keempat, 9, 13, atau anytime. Ya. If you want to discuss, ya, just contact me or you can contact Bu Betty. Ya. Tugas dikumpulkan 3 hari sebelum presentasi. Mahasiswa mempresentasikan tugas pada minggu 14 dan 15. Setiap minggu dipresentasikan tugas 3 kelompok yang dipilih secara acak. Dan nanti kita ada presentasi dan diskusi di sana. Sampai sini, ada yang tanyakan? Halo? Pak, izin bertanya. Ya, gimana ayo? Untuk konsultasinya itu ada minimal berapa kali konsultasi nggak Pak? Atau menurut saya nggak ada, ya tapi ya nggak ada, ya tapi nanti yang menurut saya nggak ada ya, tapi nanti coba diinikan juga ke Bu Betty, ya tapi menurut saya nggak ada. Saya yang penting ya kayak tadi saya inginkan sekali lagi kan seperti mungkin saya ulangi yang kesekian kalinya, Anda udah semester 7, udah mulai dewasa, harus udah mulai bisa mengatur diri sendiri. Jadi kalau ataupun kalian tidak melakukan konsultasi nggak masalah, yang penting nanti misalkan pas di akhir ya, kualitas tugas Anda bagus itu. Jangan sampai tidak melakukan konsultasi segala macam, ternyata begitu dicek tugasnya amburadul itu ya. Gimana yuk? ya baik Pak. Jawab. Ya. Iya Pak. Ada lagi tanyakan? Gak ada. Destiana, Ainun, dia yang kelihatan di ini saya sebut. Reza Arisandi, gak ada ya? Clear. Wahyu Restiani, Ainun mau nanya? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Itu ini angka-angka ini adalah angka-angka nilai untuk tugas ya, 10, 20, 20, 10. 20, 10, 10. Yang bawah ini adalah nilai untuk perkuliahan ini. Absensi di sini adalah maksudnya adalah keaktifan ya. Jadi nilainya 5%. Ya. Ini mohon maaf, makanya kemarin ketika SPO banyak yang komplain terkait kuis. Menurut saya karena di rancangan pembelajaran SPO betul-betul tidak mencantumkan keaktifan, padahal keaktifan ini adalah bagian trik ya, supaya gimana caranya untuk mengatur nilai mahasiswa, dan ini sebagai penghargaan ya atas effort kalian untuk ya tanda tangan ya kalau di sini Anda mengisi daftar hadir gitu. 5%, tugas terstruktur 20%, lumayan gede nilainya, makanya bikin sebagus-bagusnya. Kuis ada 10% ya. Dan kuis saya itu ya kayak gitulah ya, menurut saya sebenarnya nggak ada yang sulit. Kalau misalkan kalian perhatikan ketika kuliah, kalian nggak belajar pun bisa, karena tipikal kuis saya adalah tipikal refresh untuk ngecek mahasiswa ini perhatian apa enggak ketika kuliah.
UTS 30%, UAS 30%, jadi total 100%. Ini 80, ya ini penilaian acuan patokannya, ya. Itu terkait dari ini pustakanya. Kalau misalkan pengen baca-baca pustaka yang digunakan, ya. Sekarang mungkin Anda bisa googling, ya, pustaka-pustakanya. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Ya ada. Ini Saidar loh. Kok 49 ya? Kalau di SIA studentnya 47. Nggak ada, halo? Ada Marita Fenty. Oh, ini kayaknya ada beberapa nama. Atau saya yang udah lupa ya. Yang saya ingat cuma beberapa saja. Maitza Rihdatul Aishi. Halo? Iya, Pak. Oh, kirain tidur. Oh, yang Bekasi kan ya, bukan? Iya, Bekasi, Pak. Saya tanyakan, Maisa sampai sejauh ini terkait dengan tugas, terkait dengan kuliahnya. Kalau konsulnya boleh ke Bu Betty juga atau ke Bapak? Ya dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Ya enggak, maksudnya salah satu saja. Oh iya. Kalau misalkan senangnya ke Bupati, silakan usul ke Bupati semua. Sama saya malah enak. Malah enak, saya bisa mikirin yang lain, yang kerjaan yang lain. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Yuk. Sekar, bertanyakan yang lainnya? Aditya, nggak ada. Belum, Mbak. Belum. Ya, baik. Konten belajar sudah disampaikan, ya. Kita lanjut ke terkait dengan kuliah. Ya. Kita mulai dari tentang industri farmasi, ya. Anda bisa lihat di sini gambar-gambar ini, foto-foto ini adalah foto-foto, ya semuanya saya dari Google ya, Google saya cari. Ini adalah gambaran-gambaran orang-orang yang bekerja di industri farmasi. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau misalkan Anda ini sekarang adanya pandemi COVID itu, ya, yang mana semuanya tertutup, ya di farmasi ya kurang lebih mirip-mirip seperti itu, meskipun tidak se-strict, se-ekstrim pakaian hazmat dari COVID ya. Jadi kan kalau kita berbicara laboratorium itu kan berjenjang ya. Termasuk juga di industri farmasi, di pabrik farmasi itu dikenal kita ada 3 ruangan ya. Yang black area, gray area, dan white area ya. Nanti mungkin lebih dalam di fasilitas produksi. Jadi black itu katakanlah ruangan yang paling kotor, gray ya tingkat kekotorannya itu benar-benar mulai diperhatikan ya. Gray, yang white itu ruang steril ya. Jadi ini semua ini kayaknya ini adalah ruangan gray area ya. Ruangan steril biasanya di sana ada ruangan semacam kayak biosafety cabinet atau laminar airflow cabinet. Nah, kalau kayak apa ruangan pemeriksaan RT-PCR untuk sampel COVID itu biasanya dia kalau diinikan dengan farmasi dia white area, jadi ya lab yang benar-benar steril, aseptis ya. Ini dan dari sini gambar ini Anda bisa ini kan bahwa ya orang tidak bisa sembarangan bekerja di pabrik atau di industri farmasi ya. Makanya kalau dalam salah satu
aspek CPOB, ya, cara membuat obat yang baik itu adalah personalia. Jadi personalia atau orang-orang yang bekerja di industri farmasi itu benar-benar harus diperhatikan. Ya. Tidak semata-mata, overall, tidak semata-mata terkait dengan kemampuannya, tidak semata-mata terkait dengan skillnya, ya, kemampuan dia memecahkan masalah, tapi juga kesehatan itu juga sangat diperhatikan, gitu, ya. Nah, kalau ini adalah salah satu perusahaan farmasi yang mungkin Anda harusnya juga terkenal, dan ini adalah perusahaan farmasi dari Jerman yang dia mempunyai klub bola sendiri, namanya Bayer Leverkusen. Ya, itu bukti bahwa yang namanya industri farmasi itu luar biasa, ya. Jadi dia sampai bisa mempunyai klub bola sendiri. Dan di Eropa beberapa, kalau ini jelas Bayer ini punya klub sendiri, Bayer Leverkusen. Di beberapa perusahaan farmasi di Eropa itu dia menjadi sponsor utama dari klub bola. Ya, kemarin waktu itu saya ke Basel, ke Swiss, di sana ada industri Novartis, dia sponsor utama dari Basel FC. Jadi ya itu. Saya dulu ketika kayaknya kalau ini sih kita ketemunya virtual ya, makanya mungkin kayak Ayu, kayak kalian ini mungkin takut ketemu dengan saya. Padahal kalau secara fisik nggak online mungkin bisa ketawa-ketawa. Ya yuk, kamu takut dengan saya yuk? Yuk. Gimana Pak? Kamu takut dengan saya? Enggak Pak. Takut kalau Bapak marah aja. Iya, karena kita virtual. Kalau nggak virtual, kamu bisa nanya-nanya kelas saya, nggak kelas kalian ya. Jadi apa ya? Mungkin nggak semua dosen farmasi yang laki-laki senang main futsal, senang bola. Kalau saya makanya coba cek dosen farmasi mana yang punya akun medsos yang banyak dan aktif semua. Ya. Jadi tolong dihilangkan ketakutan terhadap saya. Menurut saya orangnya gitu. Jadi ya, apalagi mohon maaf kemarin ketambahan sempat ini di Belanda, kita ini kan substansinya apa, urgensinya apa, dan ya harus dipadukan dengan ini mohon maaf kalau kita Islam, makanya kalau kata Gus Baha itu kan ketika kita mencari ilmu ya, atau misalkan kita berkuliah atau kita studi ya, sebisa mungkin kita orientasinya jangan nilai, tapi kita juga harus berusaha mencari keberkahan itu di sana, karena nilai itu tidak ada artinya ya ketika kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Dan untuk mencari keberkahan atau ya keriduan dari Allah itu sesuatu yang itu tidak semata-mata dengan nilai. Saya udah pernah cerita belum ya? Halo? 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 Iya, Pak. Saya udah pernah cerita apa belum? Belum kayaknya. Saya ambil cerita ya dengan figur industri farmasi ini. Jadi dengerin nggak? Iya, Pak. Dengerin ya? Kedengaran Pak. Karena ceritanya ini nggak ada dalam kuliah ya. Ya. Oke, industri farmasi. Jadi saya itu ya. Halo? Masih bisa tune in? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya dulu S1-nya, saya tahu kan ya, saya S1-nya dari mana? Saya dari ITB, ya, farmasi ITB. Ya. Saya skripsi saya S1 itu nggak ada hubungannya dengan industri farmasi atau teknologi farmasi. Skripsi saya itu tentang kimia medisinal. Jadi saya itu biosintesis senyawa obat. Jadi saya mengisolasi mikroba dari pantai, terus saya isolasi metabolit sekundernya, diujikan antibakteri. Terus kuliah apoteker, ya. Terus habis itu ketika selesai kuliah apoteker, ya, waktu itu ya ujian apoteker di ITB itu heboh lah ya. Jadi waktu begitu kita dinyatakan dari rombongan kita satu batch, nyatakan lulus semua batch kita, alhamdulillah.
Jadi begitu kita lulus, kita tuh kayak syukuran gitu ya. Syukuran ya dalam artian kita waktu itu kita jalan-jalan lah. Bandung kita jalan-jalan ke Sumedang. Ya. Dan dalam perjalanan itu, ya kita kan masih termasuk saya, kita masih berusaha, bukan berusaha, kita dalam suasana yang euforia, senang karena lulus gitu kan ya. Ada satu teman kami, ya, dia itu orangnya, ya intinya apa ya, ya termasuk yang relatif nggak terlalu gaul lah. Dia itu ketika kami masih euforia senang lulus apoteker, dia itu udah cerita, dia udah dapat panggilan dari pabrik ini, dari perusahaan itu, itu perusahaan banyak sekali panggilan dia. Gitu. Kita kan yang teman-teman kita pada, dia udah kirim lamaran, udah dapat panggilan ini itu, kita belum ngapa-ngapain, kan gitu. Terus, yang punya kita bersyukur dulu, udah lulus. Ya. Sudah selesai, ya akhirnya mau nggak mau kan kita ya time flies, jadi waktu berjalan, ya, terus ya akhirnya kita nyebar mulai waktu itu belum online seperti sekarang, nyebar lamaran. Ya. Dilalai waktu itu saya itu dapat telepon dari ibu saya, ya, yang intinya adalah ibu saya itu dapat telepon dari perusahaan farmasi, ya, bahwa dia butuh apoteker. Nah, ibu saya kan guru SD, ibu saya nggak paham tentang farmasi. Akhirnya ibu saya bilang, udah kamu telepon aja. Akhirnya saya telepon balik. Nah, terus ya kita butuh ini udah. Akhirnya saya daftar lah. Karena ternyata begitu pas waktu pelaksanaan interview, ya, itu calon-calon kandidat itu ternyata semuanya itu yang lulusan bareng kami, dari lulusan ITB semua. Ya. Jadi waktu itu pokoknya semuanya laki-laki yang dari kami itu ikut interview itu semua. Nanti ya mungkin dipanggil satu-satu ke sana. Termasuk yang itu, yang tadi saya cerita, dia ikut juga interview di sana. Ya. Terus berjalan interview, ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang diambil cuma saya. Gitu. Ya, di sini padahal mungkin secara ketekunan, secara nilai, mungkin lebih bagus teman saya yang tadi itu, yang dia sudah curi start kirim lamaran. Tapi ternyata yang diambil adalah saya. Dan itulah saya kerja di industri farmasi. Dan itu menjadi pijakan saya, ya, sampai sekarang kalau ada apa-apa, termasuk di Unsut ini, ya padahal ya itu saya, ya mungkin karena saya pernah kerja di industri, jadi ya ini kayak kemarin baru pulang, baru mungkin industri farmasi, ya sudah gitu. Jadi message yang pengen saya sampaikan di sini adalah ya nilai itu penting, ya, tapi tolong otak kita, tujuan kita jangan semata-mata diinikan dengan nilai. Ada yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar nilai. Ya, halo, bisa diterima? Iya, Pak. Bisa diterima ya? Iya, Pak. Lanjut ya. Oke. Industri farmasi, lanjut. Nah ini karakteristik atau ciri-ciri industri farmasi. Jadi kan ada ini kan gambarnya di sana, bahwa industri farmasi itu industri yang diatur secara ketat, registrasinya, sampai ada guideline-nya, panduannya sendiri, itu dalam bentuk CPOB, ya, cara pembuatan obat yang baik, ya. Distribusinya diatur, pedagang produk yang dihasilkan juga diatur, dan lain-lain, semuanya diatur, ya. Bahkan ketika kita mau mendirikan industri farmasi, dalam CPOB itu ada syaratnya.
lokasi atau tanah yang bagaimana yang dapat dijadikan untuk farmasi, bagaimana jaraknya dengan masyarakat sekitar, bagaimana jaraknya, dan semuanya diatur. Ya. Nah, termasuk ya saya dulu ya tadi saya dulu kerja di farmasi, saya kerjanya di Cipanas, maksudnya Cianjur waktu itu sampai oleh pabrik disediakan mes. Ya. Tapi mungkin karena passion saya menurut saya nggak di sana, jadi sampai kita keluar masuk pabrik, keluar masuk mes itu sedemikian ketatnya informasi. Ya. Tapi ini korelasi dengan salary-nya. Jadi mohon maaf bisa dibilang untuk saat ini apoteker, karena apoteker bisa kerja di banyak lahan, untuk banyak lapangan. Bisa dibilang sampai sejauh ini apoteker yang bekerja industri farmasi lah yang secara salary relatif aman dan relatif ya punya safe lah gitu. Ya. Industri farmasi selain menghasilkan obat juga merupakan industri yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan, profit. Slide berikutnya nanti akan kita paparkan bagaimana tadi kontribusi industri farmasi terhadap negara, terhadap ketahanan nasional. Adalah industri berisiko tinggi karena memiliki jaminan yang besar untuk keselamatan dan nyawa manusia. Jadi ketika makanya di industri farmasi, jadi digambar itu kan bagaimana alat pakaian kita untuk bekerja, ada untuk penutup rambut, sarung tangan, jas labnya juga khusus, ya. Bahkan buat ibu-ibu, ya, di beberapa pabrik tertentu, farmasi di Indonesia, itu dibolehkan misalkan siklus bulanan itu diberi hak untuk cuti. Jadi selain cuti hamil, cuti sakit, cuti pengen berlibur, juga ada hak cuti ketika dia mengalami menstruasi. Karena apa? Industri farmasi yang bagus, dia akan berusaha bagaimana caranya tadi memperhatikan personalianya, sehingga harapannya personalianya itu bekerjanya tetap happy, sehat, sehingga produk-produk yang dihasilkan pun bermutu tinggi, memenuhi standar yang ditetapkan. Karena apa? Ada kesalahan dalam memproduksi, itu angkutannya adalah kesehatan dan nyawa manusia. Jadi saya sempat mengatakan personalia. Jadi kesehatan diperhatikan sana. Jadi kalau di farmasi itu ya selalu diperhatikan, masuk kesehatan. Ya. Waktu saya dulu bekerja di pabrik itu, yang namanya operator itu ya pelaksana ya. Jadi kalau apoteker bekerja di farmasi itu, apoteker ya, itu sangat jarang sekali dia dalam level operator, dia levelnya adalah level manajemen. Kayak saya dulu baru lulus apoteker langsung supervisor, anak buahnya banyak. Nah, operator itu setiap hari oleh pabrik diberi susu. Harapannya apa? Supaya menjaga kesehatan personalia. Nah, diri yang lain adalah industri farmasi adalah industri berbasis riset, penelitian yang selalu memerlukan inovasi. Ya. Riset. Dan ya ini core-nya, karena kalau tidak diinikan riset, industri farmasi itu bisa tersisihkan gitu. Ya. Nah, ini saya ambil dari pidato Menteri Kepala Bappenas tahun 2019 ya, terkait dengan perkembangan teknologi. Saya highlight merah ini ya. Bagaimana yang namanya teknologi kesehatan itu tidak pernah ada matinya. Ya. Apalagi sekarang ketika kita dihantam dengan yang namanya pandemi COVID. Ya, ini sekarang ya, teknologi yang berbasis kesehatan, dana-dana terkait dengan exploring, ya, researching, ya, considering untuk penemuan vaksin, obat dari COVID ini luar biasa sekarang dananya motornya. Jadi tren teknologi ke depan yang ya sekarang udah era
TO, ya. Ini tren teknologi ke depan, teknologi digital. Sekarang kita sudah merasakan teknologi yang mengurangi fisik dan cara, teknologi energi, teknologi kesehatan, genetika, pengobatan, farmasi. Dan ini semuanya di-cover dalam industri farmasi. Ya. Ya. Saya ini kan lagi lingkari dengan merah juga telemedicine. Ya. Sekarang juga industri farmasi juga mengembangkan yang namanya telemedicine, nanoteknologi. Ya. Jadi kalau di Indonesia relatif memang sangat pelan terkait dengan teknologi, ya. Kalau di luar udah advance sekali, ya. Padahal ini kalau di luar dan teknologi udah, kemarin saya memberikan speech di seminar nasional, saya sampaikan di sana bahwa nanotheranostik, ya, nanopartikel yang dapat digunakan untuk terapi dan diagnostik itu di luar negeri sudah sampai pada uji klinik fase 1. Kita masih belum ngapa-ngapain. Ini tren-tren ke depan, ya. Ini yang saya buat-buat ini, ya. Dan artificial intelligence, ya, termasuk bagaimana, ya, industri farmasi, ya, sekarang juga berkembang ke arah sana, artificial intelligence. Ya, bagaimana kita mendeteksi suatu penyakit, ya, dengan bantuan artificial intelligence. Ya, dan tidak menutup kemungkinan ke depan ini juga akan ini. Jadi ada tadi 3D printing, ya. Ini sekarang juga di beberapa riset farmasi di luar itu 3D printing untuk farmasi. Jadi 3D printing in farmaceutic. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan. Jadi dokter mungkin meresepkannya, jadi nanti masing-masing rumah mungkin ketika dia punya 3D printer, ya, terus dokter menulis resep via telemedicine, ya. Nanti pasien-pasien di rumah itu dia bisa membuat obatnya sendiri melalui 3D printer. Belum kebayang, ya, ya. Kalau belum kebayang, next kita ini kan lebih khusus tentang itu. Ini, ya, untuk teknologi. Ini masih lanjutan dari pidato Menteri Bappenas itu, ya, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah, ini saya put merah di sini. Jadi prioritas adalah industri makanan dan minuman, tekstil pakaian jadi, dan kimia dan farmasi. Anda juga bisa mengamati sekarang, ya, bagaimana dengan adanya pandemi sekarang ini, ya, itu salah satu sektor bisnis, kita bicara bisnis yang relatif kurang terdampak dengan adanya pandemi ini adalah industri farmasi. Itu, ya, bahkan kalau kemarin Anda sempat ngikutin bagaimana nakalnya pelaku-pelaku pasar di negara kita, ya, dengan menimbun vitamin C, ya, menjual dengan harga bersekian kali lipat, ya, padahal secara normal mungkin nggak segitu, dan itu, ya. Dan ini ya, peran industri terhadap pendapatan belanja, ya, gelar pertumbuhan industri, diversifikasi peningkatan nilai tambah, industri maju, inovasi brand global, adaptasi industri, dan penguatan keberlangsungan industri. Jadi makanya tadi saya ini kan, ya, sebelum di slide sebelumnya bahwa menjadi logis ketika apoteker yang di industri farmasi secara salary, secara kesejahteraan relatif safe dibandingkan dengan industri farmasi yang mana di luar industri. Ya. Ini saya ini kan industri farmasi dalam berita, ya. Bagi industri farmasi tangguh hadapi pandemi.
ya, kata Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian berupaya mewujudkan kemandirian industri farmasi. Ya. Permintaan obat dan vitamin meningkat di tengah wabah corona. Industri farmasi jangan bergantung pada bahan baku impor. Nah, kalau ini terkait dengan kebijakan, ya. Padahal secara ya padahal ini sampai sejauh ini yang namanya bahan baku farmasi, bahan baku obat itu kebanyakan masih impor. Padahal kalau misalkan kita bisa memproduksi sendiri, wow, betapa dahsyatnya perekonomian Indonesia. Ya, apalagi misalkan kita bisa memproduksi bahan baku sendiri dan kita bisa mengekspor, luar biasa. Karena ketika kita berbicara bahan baku, sebenarnya kita SDM udah banyak dan kita mempunyai alam biodiversity itu yang sangat-sangat luar biasa. Kita punya biodiversity darat, agraris, punya biodiversity laut, maritim, luar biasa. Pemerintah apresiasi sinergi Pertamina dan Kimia Farma. Ini terkait dengan pengolahan minyak bumi, ya, petrochemical yang digunakan dan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk pembuatan bahan baku di dunia farma. Halo, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Nah, silakan nanya pengalamannya di industri dulu gimana Pak? Ini enggak. Silakan. Bebas nanya. Belum, nggak ada. 45 menghilang berapa itu? Lanjut ya. Nah, highlight. Ya. Kita lihat di sini dulu, masih terkait dengan industri farmasi. Ya. Jadi, what will be the impact of the coronavirus pandemic on your business? Kita lihat digital health company relatif tetap dia bertahan 40%, pharmaceutical company positif 30%, ya. Bandingkan dengan accelerator and VC, insurance and hospital healthcare provider. Jadi ya perusahaan farmasi, industri farmasi relatif ya eksis atau stabil pada skala kondisi. Kita masuk terkait industri farmasi di sini. Ini highlightnya. Ya. Ada tujuannya adalah mengetahui peran dan fungsi industri farmasi, mengetahui pengelolaan industri farmasi, melihat dan membandingkan perkembangan CPOB. Bagian-bagiannya ini ini adalah farmasi di pabrik ya. Jadi nanti farmasi ada pabrik, ada yang bukan pabrik. Kalau ini pabrik ya. Bagian-bagian di pabrik ada quality control, pengendalian mutu, bagian produksi yang memproduksi obat, dan ada bagian quality assurance, pemastian atau penjaminan mutu. Ciri-cirinya tadi, industri berisiko tinggi, yang menghasilkan obat, produk, dan dia diatur secara ketat. Ya. Masuk terkait dengan bagaimana sih peran dan fungsi apoteker di industri farmasi. Nah, ini saya juga sambil cerita. Jadi gini, agak unik ya posisi atau ketika kita berbicara profesi apoteker ya di Indonesia dibandingkan dengan di luar. Dalam hal ini ketika kita bandingkan dengan ya saya case study-nya di Belanda dan di Jerman ya. Karena Belanda dengan Jerman itu tetanggaan dan banyak kemiripannya ya. Jadi kalau di Belanda ya, saya lebih khusus di Belanda, yang namanya apoteker, farmasis itu dia udah sangat identik dengan clinical farmasi or hospital. Jadi ketika kita berbicara farmasis, ya dia arahnya ke clinical farmasi or hospital or community farmasi. Jadi hospital, clinical farmasi or community apotek. Sementara di industri farmasi tidak diharuskan apoteker. Ya. Tapi ketika kita berbicara farmasis, jadi hospital, clinical pharmacy or community pharmacy. But ya di Belanda terkait dengan kesejahteraan dan posisi apoteker,
farmasis, di hospital farmasi, di clinical farmasi, di apotek, itu termasuk dihargai, termasuk dipandang. Beda dengan di Indonesia. Jadi kalau sekian waktu yang lalu digembar-gemborkan no pharmacist no service, atap tiada, apoteker tiada pelayanan, itu memang sudah berjalan di negara maju, dalam hal ini di Belanda. Jadi semua pelayanan yang terkait dengan obat itu yang penting adalah farmasis. Dan di sana kesejahteraan, kompensasi itu memang sebanding. Jadi no problem. Meskipun ketika di industri farmasi itu tidak harus farmasis. Gitu. Nah, Indonesia sempat waktu itu mau agak tergoyang-goyang mau seperti di negara-negara maju. Ya. Tapi ya alhamdulillahnya para penggede-penggede kita mungkin mereka juga sudah, mohon maaf, mungkin sudah tahu kondisi di luar negeri. Dan berarti saya juga makanya kemarin ketika berbicara kita lokal karya kurikulum, saya sampaikan ke teman-teman bahwa apoteker di industri farmasi harus dikawal. Itu saya ceritakan yang sama seperti yang saya ceritakan sekarang di sini. Ya. Jadi kalau di Belanda begitu, ya. Sementara kalau di Indonesia kan kita lihat di sini, ya, bahwa di Indonesia yang namanya farmasis, apakah itu di hospital, di rumah sakit, di apotek atau di klinik farmasi, atau di pelayanan lah ya, yang pelayanan ke pasien, itu Anda bisa merasakan bagaimana penghargaan masyarakat, bagaimana akseptabilitas, bagaimana penghormatan tenaga-tenaga kesehatan yang lain terhadap farmasis. Masyarakat ya begitu pandangannya. Tenaga-tenaga kesehatan yang lain memandang farmasi itu antara ada dengan tiada. Ada ketika dibutuhkan, mereka menganggap tidak ada ketika mereka nggak butuh. Ya, padahal kalau di Belanda, yang namanya profesi kesehatan, ya itu yang kuliah higher education atau university itu cuma 3. Medical doctor atau kedokteran di Indonesia, farmasis, PharmD, pharmaceutical doctor, farmasi dokter, farmasis, dan dentist, dokter gigi. Di Belanda yang namanya bidan, perawat, ya, itu masuknya bukan di university, tapi masuknya adalah sekolah vokasi. Nah, beda negara, beda sistem. Nah, di Indonesia kita tahu farmasis ya di hadapan masyarakat begitu, ya masih susah sekali. Ya, kalau misalkan Anda mungkin udah ada yang PBL, ya, bagaimana ada konsumen datang ke apotek, ya, kita udah ibaratnya ekstrimnya kita udah menjelaskan referensi, menjelaskan buku Dipiro dari halaman 1 sampai halaman 300, ya. Ujung-ujungnya konsumen saya mau baca yang lain saja, harganya mungkin 1.000 atau 2.000 perak, ya. Tidak bisa merasakan itu, ya. Tidak bahkan masyarakat ke farmasis masih begitu, termasuk tadi tenaga kesehatan yang lainnya antara ada dan tidak. Nah, di industri farmasi kita masih dilindungi di undang-undang ini, dan ini harus kita jaga, ya, karena sampai sejauh ini menurut saya the pride, kebanggaan kita sebagai eksistensi kita sebagai farmasis, sebagai apoteker, itu masih cukup diperhitungkan di industri farmasi karena kita masih dilindungi oleh undang-undang. Ini di negara lain nggak ada, di Belanda nggak ada, ya. Di sini jelas sekali di dalam PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pasal 7 ayat 1 dinyatakan dalam produksi dan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. Tanggung jawab besar apoteker. Pasal 9 ayat 1, industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker. Bayangin, at least minimal. Ya, makanya ini harus dijaga undang-undang ini. Ya, karena ketika kita bicara undang-undang ini harus dipenuhi. Industri farmasi ketika dia tidak memenuhi ini, dia izinnya tidak akan diberikan oleh Badan POM.
Jadi industri farmasi at least harus punya 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab quality assurance, pemastian mutu, production, dan quality control, pengawasan mutu setiap produk sediaan farmasi. Ini makanya ini adalah bisa dibilang sampai sekarang rumah yang harus kita ini kan, ya. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga rumah ini, apalagi ini peranan misalkan nanti ini dihilangkan, ya kemarin kalau misalkan Anda mengikuti di Undang-Undang Tenaga Kesehatan (PMK), Peraturan Menteri Kesehatan, bagaimana farmasis, apoteker di rumah sakit dimasukkan setara dengan golongan laundry kan, pencuci pakaian itu. Berarti farmasi masih di ini kan. Ini harus kita jaga rumah wilayah kita ini. Ya. Pasal 10-nya, pekerjaan kefarmasian dalam produksi dan farmasi harus mengenai cara pembuatan obat yang baik, PPOB yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan POM. Pasal 12, pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan produksi dan pengawasan mutu wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan tenaga kefarmasian ini under control, under supervisi, di bawah tanggung jawab apoteker penanggung jawab. Ini yang penting. Ya. Ini yang membedakan farmasis di Indonesia dibandingkan dengan dalam hal ini di Eropa. Lebih khusus studinya di Belanda dan di Jerman. Ya, lebih khusus lagi di Belanda. Nah, lanjut. Kalau tadi saya cerita, di farmasi 3 orang apoteker at least minimal. Ya, dia sebagai penanggung jawab produksi, quality assurance, pemastian mutu, dan quality control. Ya. Kita masuk sebenarnya ya di mana saja sih kita bisa sebagai seorang farmasis di farmasi. Ya. Kalau yang tadi itu kan penanggung jawab, itu mau nggak mau harus dipenuhi ketika industri farmasi itu ingin beroperasi, ingin jalan. Tapi di luar itu, ketika kita berbicara di industri farmasi general, industri farmasi itu kan ada 2 ya, pabrik, plant, manufacturing, dan head office atau marketing di sini nanti. Ya. Jadi apoteker di farmasi itu dia dapat berkontribusi dia selain tadi produksi, quality assurance, quality control di PPIC, di PPIC, production, planning, inventory, control. Jadi perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan. Dia juga bisa di pengadaan atau pembelian, produksi tadi sudah, pengawasan mutu sudah, pemastian mutu sudah. Ya. Jadi selain di sini dia bisa di PPIC, dia bisa juga di procurement or purchasing, dia dapat juga di gudang bahan baku dan produk jadi, dia juga dapat di R&D jelas, research and development, registrasi, pemasaran, pengembangan bisnis. Kalau ini mempersyaratkan harus apoteker. Kalau yang PPIC, pengadaan pembelian, gudang bahan dan produk jadi, R&D, registrasi, pemasaran tidak mempersyaratkan ini. But industri farmasi akan lebih senang ketika posisi-posisi ini diisi oleh apoteker. Kenapa? Karena dia udah punya basicnya. Ya. Di sini kita dibekali dengan kuliah ya sekarang pembekalan industri farmasi, pengadaan pembelian. Ini selain industri farmasi kan kita juga Anda diajarkan dengan farmasetika, stabilitas obat, research and development, apalagi ya Anda dikenalkan dengan farmasetika, teknologi sediaan farmasi, drug delivery, dan lain-lain. Registrasi ya Anda dikenalkan nanti di kuliah farmasi industri. Marketing Anda dikenalkan di sini nanti bagian apa yang bisa diinikan, dan juga di manajemen dan business development. Ya, ketika Anda punya background farmasis, punya background kesehatan, tentunya sense of develop your own area itu akan lebih jika dibandingkan dengan ini. Misalnya sedikit cerita, Anda tahu Sanbe Pharma?
Halo, Anda tahu Sun Biofarma? Nah, tidur. Tuh. Iya, Iya, Pak. Pak. Tahu, Raditya, apa Sun Biofarma? Tahu apa Sun Biofarma? Sering dengar aja sih, Pak. Industri farmasi, Pak. Sering dengar. Safira tahu apa Sun Biofarma? Iya, belum tahu spesifik produksinya gimana, Pak. Oh, tapi Kalau tahu, dengar-dengar ini sih lihat dia. tapi tahu kalau Sun Biofarma itu Iya, tahu. perusahaan farmasi. Iya, Tahu ya? tahu di LinkedIn, Pak. LinkedIn. Oh, kamu punya LinkedIn juga? Hmm. Punya LinkedIn juga, Raditya? Punya, Pak. Follow LinkedIn saya ya. Friend, Iya, Pak. LinkedIn saya kan. Saya punya Facebook, Twitter, IG, YouTube, LinkedIn juga kan. LinkedIn itu bagus untuk ini apa pekerjaan, jadi profesional pekerjaan. Jadi ya kalau ya bagus lah kan nanti ada baru lulus bikin LinkedIn, jadi biasanya job hunter, orang-orang yang cari tenaga kerja, salah satu referensinya adalah LinkedIn. Balik ke sini. Ya. Tadi karena saya ingat pengembangan bisnis. Jadi Sun Biofarma itu adalah salah satu industri farmasi yang ya cukup besar di Indonesia sekarang. Itu ownernya adalah farmasis, apoteker. Nah, dia dulu dia bisnis seperti sekarang. Karena begitu dia lulus apoteker, dia di pemasaran, marketing. Nah, dia punya ilmu marketing, punya background ilmu farmasis, apoteker, dia develop bisnisnya. Jadilah Sun Biofarma yang seperti sekarang. Ya, perusahaannya besar, pabriknya banyak, dan dia juga punya rumah sakit yang terkenal, ya, Santoso Hospital di Bandung. Ya. Nah, ini tadi ya, lanjutannya dari tadi. Kalau ini di plant ya, di pabrik. Ya, ini bukan struktur baku, bukan struktur organisasi di pabrik farmasi yang baku, ya, tapi ini adalah gambaran bagaimana struktur organisasi di suatu industri farmasi. Ya. Jadi yang di warna-warna ini adalah ini yang bisa di biasanya ya, sekali lagi yang harus diisi adalah production, QC, QA. Ini yang harus apoteker. Yang lain-lainnya nih plant manager banyak yang apoteker, R&D manager juga banyak yang apoteker, product development, packaging development, registration officer, production supervisor, packaging supervisor ini, supervisor QC, microbiology, supervisor EPC, internal auditor, validation officer, stabilitas produk. Ini bisa diisi oleh orang-orang farmasis, apoteker, farmasis. Ya. Kalau ini technical manager biasanya oleh orang-orang teknik, ya. Dia yang merawat mesin-mesin produksi yang di pabrik. HRD manager biasanya ya orang psikolog atau hukum, ya orang-orang yang berhubungan dengan human resource, dengan sumber daya manusia. Marketing manager biasanya orang-orang ya orang-orang ekonomi, ya, yang benar-benar dia mendalami marketing. Ya. Finance manager biasanya dari orang-orang keuangan, finance. Presiden director ini bebas siapa saja, bisa jadi ini. Ya, ya apoteker pabrik farmasi di bidang produksi dia dapat menjadi penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab, jadi di PPIC, dia bisa menjadi supervisor pengawas. Jadi biasanya apoteker di industri farmasi pada tahap awal first pejakan pertama biasanya dia di supervisor ya, atau mungkin staff. Jadi dia belum pernah saya dengar bertanya lulusan farmasis, lulusan apoteker kerja di industri farmasi dan dia jadi operator. Ya. Jadi dia di level manajemen. Jadi dia bisa di supervisor proses pengolahan, compounding, dan juga dia bisa di supervisor packaging. Pengawasan mutu, quality control, dia dapat tadi penanggung jawab, apa itu penanggung jawabnya, supervisor lab pengujian, supervisor in process control, supervisor lab microbiology,
penjaminan mutu, ada penanggung jawabnya biasanya ya. Biasanya penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu, penanggung jawab penjaminan mutu. Biasanya dia seorang biasanya sekaligus manajer. Ya. Ada validation officer, ini juga bisa apoteker, stabilitas product officer, product stability officer, internal audit officer, ini juga seorang apoteker. R&D, research and development, penelitian dan pengembangan, ini bisa apoteker, penanggung jawab atau manajernya, product development officer, atau di beberapa perusahaan dia istilahnya supervisor formulasi. Saya dulu setelah di Expalm, saya sempat bekerja di supervisor senior formulasi di Tangerang, Kodim Pertama, juga supervisor pengemasan atau packaging development officer. Dia juga bisa standarisasi bahan baku dan bahan pengemas. Ini product trial, pengujian BA/BE. Dia juga bisa di bidang legal dan registrasi, penanggung jawab registrasi baru jadi registration officer. Dia juga bisa mengurusi paten, hak kekayaan intelektual, lisensi dan lain-lain. Banyak sekali kan yang bisa dimasukkan oleh apoteker di industri. Ya. Dan ya sekarang ya tadi alumni farmasi itu ternyata juga lumayan banyak yang bekerja di industri farmasi. Ya, ada yang di Bio Farma, ada yang di Sanbe Farma, ada yang di Kalbe Farma, ada yang di Dexa. Kayaknya bersama industri farmasi sudah ada alumni farmasi unjuknya. Dan kebanyakan mereka X yang tahu dulu skripsinya dengan saya. Dan ya itu tadi, makanya kalau kalian belum ketemu saya mungkin kalian takut aku belum ketemu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih keep in touch dengan mahasiswa saya. Ya, tentunya yang mereka yang masih mau bertegur sapa dengan saya. Ya. Ada yang Bio Farma, Sanbe Farma, Kalbe Farma, Dexa Medica, juga ada yang di Tika Farmindo, ya, Kimia Farma banyak. Nah, sekarang kita masuk ke CPOB. Apa itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik. Nah, ini jadi CPOB itu ya itu dimulai ada ya sebenarnya CPOB ini jadi gini, didrive oleh Amerika ya. Jadi ya Amerika itu luar biasa ya, tapi ya setelah saya kemarin sempat 4 tahun di Belanda itu jadi mencoba mengerti kenapa Amerika bisa seperti sekarang dan arogansinya luar biasa. Jadi jadi dia sekarang beratnya jadi polisi super dunia termasuk dalam farmasi ini ya, dalam good manufacturing practice bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesianya cara pembuatan obat yang baik. Jadi ketika tahun 71 ya, CPOB masih diterapkan secara sukarela. 88 mulai ditulis CPOB pedoman yang pertama, kalau istilahnya di ASEAN Good Manufacturing Practice CL. 90 petunjuk operasional dari 88. Jadi biasanya ada pedoman atau petunjuk operasional. Inspeksi CPOB ke-1, sertifikasi CPOB yang pertama 90. Lanjut baru tahun 2001, pedoman CPOB kedua, petunjuk operasional pedoman penerapan CPOB kedua, 2006 pedoman CPOB ketiga, 2009 ada perbaikan, ada ya terus dievaluasi, diimprove. Ya. Dan biasanya semakin kesini biasanya dia semakin benar-benar perhatian ke mutu produknya. Ya. 2009 pedoman cara pembuatan bahan baku aktif yang baik. Ya. Suplemen 1 pedoman CPOB ketiga, ada petunjuk operasional pedoman CPOB ketiga. 2010 ketentuan industri farmasi termasuk CPOB terkini Permenkes 1799 tahun 2010. 2012 pedoman CPOB keempat, petunjuk teknis sarana, penunjang kritis, penerapan sertifikasi dan resertifikasi CPOB, keterkaitan implementasi ketentuan CPOB dengan persyaratan registrasi obat, dan 2013 penerapan dari 2012 petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB keempat. Ini CPOB yang mengelola itu Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Minuman. Ini juga banyak sekali farmasis apoteker yang bekerja di sana. Kayaknya kak kelas kalian alumni farmasi Unju juga ada yang bekerja di sana. Ya. Ini secara CPOB di terbaru 2018. Ya.
Ini perbedaan CPWP 2012 dan CPWP 2018. Ini CPWP 2012, aspeknya adalah ada 12, sama-sama 12, tapi yang ini dimerahkan. Jadi kalau tahun 2012 manajemen mutu, cuma bunyinya manajemen mutu, di 2018 lebih komprehensif. Namanya diganti istilahnya menjadi sistem mutu industri farmasi. Yang lain masih sama, ya, produksi masih sama. Sanitasi dan higiene diintegrated menjadi cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Pembahasan mutu sama, inspeksi sama, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, pembuatan harus berdasarkan ini ada kegiatan alih daya. Ya, itu terkait dengan pembuatan produk yang terkait dengan kerjasama antar perusahaan. 12 kualifikasi dan validasi. CPWP 2012 dia quality system mencakup dari, jadi dia sistem mutunya itu ya integrated, meliputi dari sistem produksi, sistem materialnya diperhatikan. Di CPWP 2018 QMS ya quality management system itu merupakan bagian terintegrasi dari sistem regulatori. Di sini ada pharmaceutical quality system, Q10, quality risk management, QRM, ada pharmaceutical development, Q8. Jadi dia lebih integrated, lebih komprehensif dan benar-benar lebih ya improvement terus dilakukan. Artinya kalau di industri farmasi itu yang satu yang sampai sekarang selalu saya ingat adalah budaya continual improvement, jadi perbaikan yang berkelanjutan. Kalau 2012 produk quality, produk efficacy, patient safety, peririsan. Kalau di sini menjadi blending dalam satu. Bagaimana safety-nya, quality-nya, identity-nya, potensinya, dan purity-nya, kemurniannya. Ya. Ini cuplikan-cuplikan dari perbedaan CPWP. Kalau tadi yang general, ini cuplikannya. Ya. Produksi CPWP 2012, ada pencegahan pencemaran ulang, yaitu dalam tindakan teknis. Dan CPWP 2018, ya. Manajemen risiko mutu, pencegahan pencemaran silang, melalui tindakan teknis maupun tindakan organisasi. Ya. CPWP 2012, ya. Klausulnya keluhan, penarikan kembali produk. CPWP 2018, klausulnya personil dan pengolahan, dia lebih lengkap, lebih banyak. Investigasi dan pengambilan keputusan. Dokumentasi CPWP 2012 prinsipnya tidak diatur, di CPWP 2018 lebih detail. Dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk media berbasis kertas, elektronik atau fotografi, ya. Ada 2 jenis dokumentasi utama, prosedur instruksi persyaratan dan 2 catatan laporan. Pelaksanaan dokumentasi yang baik dan benar tidaklah ditetapkan sesuai dengan jenis dokumen. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Mana ini? Ya, Pak. Ada tanyakan? Ini Pak, mau tanya Pak. Ya, ntar saya stop recording dulu ya. Stop recording.